Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bihudurikum, para jamaah Majelis Taklim Awabin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah telah hadir bersama kita yang terhormat Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala. Anda akan sapa dulu Ustaz kita. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar bang? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Masya Allah. Wafik barakallah. Untuk tema kajian kita saat ini adalah tergelincir lagi dan lagi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan kepada jamaah untuk memahami dan mematuhi adab-adab dalam kajian online. Hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, mencatat untuk mengikat ilmu, menonaktifkan mic dan video selama Ustaz memberikan kajian. Dan juga kami infokan, karena keterbatasan waktu, maka untuk semua pertanyaan hanya disampaikan melalui link pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Silakan klik linknya, kemudian diisi pertanyaannya. Insya Allah akan dibacakan bila cukup waktu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhol maskuro Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur untuk Allah. Kita berjumpa kembali di malam Jumat. Malam yang penuh dengan berkah. Mungkin sebagian saudara kita sudah tidak bisa hadir lagi karena ajal menjemput mereka. Kita pun sedang menanti antrian. Kapan kita akan meninggalkan bumi ini? Ahibati fillah, malam Jumat dan hari Jumat adalah waktu yang mulia untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyaklah salawat. Karena itu akan mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menghilangkan kegundahan dari hati kita. Tema kita hari ini tergelincir lagi dan tergelincir lagi. Terus. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa dia akan tergelincir di dalam dosa. Kemudian dia tergelincir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'? Semua anak Adam itu pelaku kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Di sini ada dua penjelasan Nabi alaihissalatu wassalam. Yang pertama informasi bahwa kita pelaku dosa. Yang kedua informasi yang mengandung ajakan. Di mana beliau mengatakan sebaik-baiknya pelaku dosa adalah yang suka kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ahibati fillah,
Bicara tentang kesalahan yang kita lakukan. Yang tadi kita berbuat dosa, kita tobat, lalu kita mengulanginya lagi. Tergelincir lagi. Entah sudah berapa kali kita bertobat dari sebuah dosa. Tapi selang berapa waktu, ternyata kita tergelincir lagi di tempat yang sama. Dengan dosa yang sama. Ketahuilah bahwa setan gak pernah berhenti untuk membodohi kita. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam berhasil dia godain. Sampai akhirnya beliau memakan buah yang katanya iblis buah keabadian. Yang ada buah itu menyebabkan Nabi Adam diturunkan dari surga. Ahibati fillah. Ada beberapa bentuk pembodohan syaitan yang kita seharusnya jadi orang pintar lah, jangan dibodohin terus sama syaitan. Yang pertama, setan akan membodohi manusia agar manusia meremehkan perbuatan dosa. Dengan angan-angan, nanti kau tobat. Jadi tetap nih, setan berusaha membuat itu hamba melakukan dosa, nanti kau tobat. Jadi bagaimana manusia berhasil ditipu setan sehingga dia meremehkan perbuatan dosa. Di samping itu, nanti kau tobat. Tenang udah. Allah tuh maha pengampun. Masih punya waktu engkau untuk kembali kepada Allah. Kita insya Allah ingat dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tuh korban pembodohan setan kepada saudara-saudara. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jal di surat Yusuf ayat 9. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَاتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Yang artinya, bunuhlah Yusuf atau buanglah ia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Subhanallah. Tuh. Kapan mereka jadi orang baik? Setelah membunuh Yusuf. Atau membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang mengatakan itu? Ya saudaranya Nabi Yusuf. Tatkala mereka bermusyawarah. Dapat dari mana itu ide? Bunuh Yusuf atau buang, setelah itu engkau tobat, engkau jadi orang soleh. Selesai sudah urusan. Ahibati fillah, beginilah setan membodohi manusia. Agar dia terjebak dalam dosa, nanti tobat. Bentuk pembodohan yang kedua, setelah orang ini berbuat dosa, kemudian berbuat dosa, terus berbuat dosa lagi dengan bisikan setan dan angan-angan yang ditanamkan, nanti engkau akan tobat. Setelah itu, tatkala dosa itu bertumpuk, setan ini akan membisikkan, orang kayak kamu mau tobat. Gimana? Udah banyak dosa engkau. Udah gak ada kesempatan untuk tobat. Subhanallah. Kemarin disuruh berbuat dosa dan disuruh menunda tobat. Tatkala bertumpuk dosanya,
Si setan ngasih tahu, sulit engkau akan diterima tobat. Akhirnya dia berputus asa. Bagaimana ngobatin penyakit ini? Yang pertama, jangan meremehkan dosa. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 98. Dia memberikan sebuah pengumuman buat kita. Agar kita tidak meremehkan dosa. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu anna Allaha syadidul 'iqabi wa anna Allaha ghafurur rahim. Barakallahu fiik. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini pengumuman dari Allah. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Iya, engkau mungkin berharap memang seperti itu seorang mukmin. Tapi jangan meremehkan dosa. I'lamu. Ini sebuah pengumuman kepada umat manusia bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Syadid. Dahsyat sekali hukuman. Engkau lihat negeri-negeri yang hilang. Kita ngelihat Qarun. Emangnya Qarun ngerampok? Qarun ngerampok? Enggak. Qarun membunuh? Tidak. Hanya karena dia congkak. Dia mengatakan, aku dapat ini karena ilmu yang aku miliki. Ditenggelamkan, ditelan bumi. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena berbuat berapa dosa? 2 dosa? 3, 4, 5, 10? 200 dosa? 1000 dosa? 1 dosa. Iya, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Agar engkau tetap berharap. Tapi engkau harus tahu. Kemudian di surat Ibrahim ayat 42 Allah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang biasanya kalau melakukan kezaliman ini dia merasa aman. Oh, aku kebal hukum. Aku nggak ketahuan. Ya. Lalu dia akan mengulanginya lagi biasanya. Antum lihat tuh contohnya maling yang ada. Maling yang ada. Jarang sekali di antara mereka yang ditangkap itu dalam rangka pertama kali mencuri. Jarang sekali. Rata-rata residivis. Rata-rata udah berulang kali. Kayak yang curanmor nanti ketangkap polisi ditanya, udah berapa kali mencuri? Udah 3 kali. Perampok ditanya, udah berapa kali? Udah berulang kali. Ya, mungkin sebagian orang karena kok dilihat azab Allah nggak turun sama dia. Nggak terjadi apa-apa yang tidak dia sukain, maka dia termotivasi untuk melakukan dosa itu lagi. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 42. Silakan dibaca. Surat Ibrahim ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum lil abqar. Yang artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Nah, jadi tatkala berbuat dosa, lalu kadangkala tidak tertangkap, tidak ketahuan, dia mengulanginya lagi. Jangan pernah kau berpikir engkau tidak diawasi.
Jangan sampai berpikir Allah lalai dengan perbuatan. Allah tunda. Allah tuh maha baik. Mungkin engkau mau bertobat kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Berhati-hatilah kalian, hindari dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna ijtama'na 'ala ar-rijal hatta yuhlikna. Tuh dosa-dosa yang diremehkan akan bertumpuk karena diulangin lagi sampai akhirnya menghancurkan orang. Kamathali qaumin nazalu arda fala. Seperti satu kelompok manusia, satu kaum yang mereka turun di sebuah padang rumput atau padang pasir, lalu mereka hendak memasak makanan mereka. Setiap orang akhirnya mengambil batang pohon, cari kayu bakar. Kalau jumlah mereka 10 orang, setiap orang ambil 1, jadi 10. Kalau setiap orang ambil 2, jadi 20. Kalau jumlah mereka 20, jadi 40. Berkumpul. Hatta jama'u sawadan fa'ajjajuna. Lalu mereka bakar. Seperti itu dosa kecil ketika diremehkan. Jangan meremehkan dosa. Tapi juga jangan putus asa. Kodrat manusia, ya berbuat dosa. Namun jangan sampai kau meremehkan perbuatan dosa. Karena akan menghancurkanmu. Tapi juga jangan putus asa. Kenapa? Allah itu maha pengampun. Walaupun engkau membawa sepenuh bumi ini dosa, kau kembali kepada Allah, Allah terima engkau. Di surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر والغفور. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku, janganlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Yesus lagi maha penyayang. Barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan, wahai hamba-hamba, apapun jabatanmu, sebanyak apapun harta yang kau kumpulkan, sekuat apapun dirimu, engkau tetap pangkatnya hamba. Nggak pernah naik tuh pangkat. Engkau tetap budak. Engkau tidak memiliki dirimu sendiri. Maka kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas mereka, yang berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allahu Akbar. Allah mengampuni semua dosa. Jangan putus asa. Jangan tertipu sama setan yang membuatmu, yang dia sudah membuatmu melakukan dosa terus. Kemudian tatkala engkau mau tobat, dia membisikkan, oh, engkau susah bertobat, ntar balik lagi engkau paling. Udahlah, gak bakal diterima tobatmu. Enggak.
jangan didengarkan bisikan syaitan. Di surat An-Nisa ayat 110, Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa, berbuat kesalahan, kemudian beristighfar, kira-kira Allah akan terima nggak istighfar dia? Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Yang artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampunan Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Barang siapa berbuat jahat atau menzalimi diri, barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, kemudian dia bertobat, memohon ampun kepada Allah, dia akan dapati Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Asalkan kembali kepada Allah. Allah tuh cinta, Allah tuh bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Berbeda dengan kita manusia. Allah adalah Rabbul Alamin. Kita tuh kalau ada orang berbuat salah sama kita, mungkin kita kasih kesempatan sama dia 3 kali. Oke lah, 3 kali. Ketiga kali dia berbuat salah, selamat tinggal. Aku gak akan berkawan dengan kau lagi. Minta maaf, gak ada maaf buat engkau. Itu manusia. Gimana kalau engkau berbuat salah kepada dia 100 kali? Mungkinkah dia akan memberikan wajahnya kepadamu? Gak ada. Adapun Allah Rabbul Alamin, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Bukhari, Allah afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Allah tuh lebih bergembira dengan taubat hamba kepadanya, lebih dari kegembiraan kalian kalau kehilangan onta di padang pasir bersama semua bekalnya, tahu-tahu ketemu lagi itu ontanya. Padahal dia sudah merasa, aduh udah mau mati aku. Allah gembira dengan taubat hambanya. Tapi jangan menunda. Tadi jangan meremehkan, jangan putus asa, dan jangan menunda. Jangan mau tuh dengerin iblis yang mengatakan nanti nggak ada. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar." Allah tuh membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa di siang hari. Engkau berbuat dosa di siang hari, malam udah tobat. Selesai udah. Berbuat dosa malam hari, siang udah tobat. Allah buka tuh. Nggak ada acara tobat, oh nanti akhir pekan baru tobat. Hari Jumat baru tobat. Siang hari berbuat dosa, malam hari engkau sudah kembali. Terus gimana Ustaz? Nanti berbuat lagi, terus berbuat lagi, tergelincir lagi. Apa nggak dibilang main-main kita? Subhanallah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang tema hadis itu sama dengan tema kita malam ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yahki an Rabbih azza wa jal. Beliau menceritakan tentang firman Allah. Ini hadis qudsi. Allah berkata, "Aznaba 'abdun dzamban." Ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa. Faqala, Allahumma ighfir li dzambi.
Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, ampuni untukku dosaku. Lalu Allah mengatakan, adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku berbuat sebuah dosa. Dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan sanksi atas perbuatan dosa. Allah tuh memberikan sanksi dan Allah juga mengampuni. Lalu Allah mengatakan, ghafartu li abdi, aku telah ampuni dosa hambaku. Selesai. Diampuni dosa. Tsumma 'ada fa'adznab, lalu dia balik lagi berbuat dosa. Tergelincir lagi. Dan dia pun berkata, ay Rabbi ighfir li dzambi. Wahai Rabbku, ampuni untukku dosaku. Lalu Allah mengatakan, abdi adznaba dzamban. Hambaku melakukan perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Ghafartu li abdi, aku sudah ampuni dosa hambaku. Ini yang kedua. Tsumma 'ada fa'adznab. Lalu dia berbuat dosa lagi yang ketiga. Dosa yang sama. Faqala ay rabbi ighfir li dzambi, Allah ampuni buat aku dosaku. Lalu Allah mengatakan, hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang memberikan hukuman atas perbuatan dosa dan mengampuni dosa. Maka aku ampuni buat hamba. Allah mengatakan terserah dia mau berbuat apa. Batifillah. Maka tatkala engkau tergelincir kembali, tetap bertobat. Minta ampun sama Allah SWT. Ustaz, nanti kau tergelincir lagi, urusan nanti. Sekarang kau tobat. Dan dalam proses tobat itu, engkau menyesali, engkau meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ada tekad di dirimu. Adapun nanti engkau mengulangi lagi setelah engkau bertekad untuk tidak mengulangi, aman untuk dirimu. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia Ali berkata, khiyarukum kullu muftanin tawwab. Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang setiap terfitnah dengan dunia ini, tertipu dengan dunia ini, dia bertobat. Qila fa idza 'ad. Ada yang mengatakan, gimana kalau dia ngulangin lagi itu dosa? Qala yastaghfirullah wa yatubu ilaih. Ya istighfar lagi. Taubat lagi. Qila fa in 'ad. Lalu kalau dia ngulangin lagi nantinya. Qala yastaghfirullah wa yatubu. Ya sudah, dia istighfar dan bertobat. Qila hatta mata. Sampai kapan dia seperti itu? Qala hatta yakuna syaitan huwal mahsur. Sampai setan yang kalah sama dia. Setan ini kan tadi kita sampaikan, dia berusaha godain orang untuk meremehkan dosa. Tatkala dia berbuat dosa, si setan ini akan membisikkan, nanti engkau tobat. Ditunda-tunda tobat. Maka lawan tuh bisikan setan, engkau segera bertobat. Kalau nanti setan mengatakan, aduh kau gimana mau diterima tobat? Kau terus berbuat dosa. Iya, terus bertobat. Berbuat dosa, tergelincir lagi, bertobat lagi, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Sampai setan yang kalah. Subhanallah jemaah. Ada orang yang berkata kepada Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, ala yastahi ahaduna min rabbih. Ada orang yang mengatakan kepada Hasan, apa enggak malu tuh seorang hamba, apa enggak malu kepada Allah Azza wa Jal? Yastaghfir min dhunubihi. Dia beristighfar, minta ampun dari dosa-dosanya. Thumma ya'ud. Kemudian dia tergelincir lagi. Kemudian dia istighfar lagi. Kemudian dia
buat lagi. Apa kata Hasan Basri? Ketika mendengar ucapan orang ini, Hasan Basri mengatakan, wadda syaitan, law dhafira bikum, law dhafira minkum biha. Setan itu ingin sekali berhasil menipu kalian dengan hal ini. Fala tamallu minal istighfar. Kata Hasan Basri, jangan pernah bosan beristighfar. Walaupun engkau berbuat dosa lagi, ya istighfar lagi, tobat lagi. Jangan pernah bosan. Karena yang diinginkan oleh setan bagaimana engkau berhenti istighfar. Ya kita berbuat dosa, kita berusaha untuk berhenti. Tapi jangan pernah berhenti istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat lain dari Hasan yang mengatakan, ma ara hadza illa min akhlaqil mu'min. Kata Hasan, aku melihat orang yang seperti ini nih, ini orang beriman. Setiap dia berbuat dosa, dia bertobat. Bertobat. Cuma penuhin syarat tobatnya. Umar bin Abdul Aziz pernah berpidato. Dalam pidatonya dia mengatakan, ayuhan nas, man alamma bidzambin falyastaghfirillah wal yatub. Barang siapa yang tergelincir dalam perbuatan dosa, hendaklah dia beristighfar dan bertobat. Fa in ada falyastaghfir wal yatub. Kalau dia kembali lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Fa in ada falyastaghfir wal yatub. Kalau kembali dia berbuat dosa, maka hendaklah beristighfar dan bertobat. Fa innama hiya khataya mutawwaqa fi anakir rijal. Dosa ini adalah kesalahan-kesalahan yang sudah dilingkarkan di leher hamba. Ayat menjadi sunnatullah kita berbuat dosa. Wa innal halak fil israr 'alaiha. Yang bermasalah, yang menghancurkan ketika terus-terusan berbuat dosa dan tidak bertobat. Itu yang akan menghancurkan dan membinasakan hamba. Kita ini udah ditentukan berbuat dosa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kutiba 'ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Fahuwa mudriku dzalika la mahala. Sudah ditetapkan anak manusia ini punya bagian melakukan perzinaan. Dia akan melakukan itu dan gak bisa keluar dari sana. Mata berzina. Jadi memang bukan hanya berzina dengan kemaluan. Mata, pendengaran kita, tangan kita, langkah kita. Tinggal bagaimana kita menjaga diri kita. Terus bagaimana sekarang? Apa yang dapat menyelamatkan kita supaya tidak meremehkan dosa, supaya tidak menunda-nunda tobat, supaya tidak tergelincir lagi. Kalaupun tergelincir lagi, itu dalam waktu yang lama dia bisa menyelamatkan dirinya dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Ada beberapa langkah. Yang pertama, bencilah dosa. Bencilah dosa. Artinya kebencian ini perasaan di hati. Memandang dosa sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena setan ini menghiasi yang buruk itu sehingga menjadi baik. Berapa banyak orang melakukan dosa tapi tidak merasa berbuat dosa. Bahkan enjoy dengan dosa dia. Na'udzubillah. Kita lihat tuh yang menjadi pelacur umpamanya. Jadi kerjaan dia. Sampai dirubah namanya, na'udzubillah, jadi PSK. Harus benci sama perbuatan dosa. Dengan cara apa membenci dosa? Doa. Kau baca nggak doa yang diajarkan Nabi SAW? Di antara doa yang dibaca Nabi SAW, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan buat kami keimanan dan hiasi keimanan di hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Karih, bikin kami benci
Bayangin orang itu ada yang benci dengan sebuah makanan yang dianggap sama orang enak. Ketika disuguhkan sama dia, dia sampai muntah. Benci dia. Walaupun dianggap enak sama orang enggak. Dan ini penting buat seorang hamba membenci perbuatan dosa. Sehingga dia enggak tergelincir lagi paling tidak. Langkah yang kedua, mengetahui hukuman-hukuman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Konsekuensinya apa? Orang kan dikasih tahu, oh konsekuensinya akan dihukum sekian tahun, akan dihukum seperti ini, seperti itu. Itu membuat orang jadi ada efek jera untuk tidak ngulangin lagi dia. Contoh nih beberapa dosa yang diremehkan. Karena dia nggak tahu hukumannya apa. Menunda-nunda sholat. Mengakhir-akhirkan sholat. Bahkan sampai meninggalkan sholat. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu atani layla atiyan. Semalam datang 2 orang kepadaku. Wa innahuma ibta'athani wa innahuma qalalin taliq. Kedua orang itu membangunkan aku dan berkata kepadaku, ayo berangkat. Wa innin talaqtu ma'ahuma. Akhirnya aku berangkat bersama kedua orang itu. Lalu aku melewatin seorang yang sedang rebahan dan ada orang lain yang sedang berdiri memegang batu. Lalu dia itu melemparkan batu itu ke kepala orang ini. Dipukulkan kepada ke orang ini sampai akhirnya hancur tuh kepala dan batu itu menggelinding. Maka orang ini berdiri mengambil batu itu lagi. Dia jalan, dia ambil itu batu lagi. Kemudian dia bawa lagi. Ketika dia sampai ke tempat orang yang rebahan tadi, ternyata kepalanya udah utuh kembali. Dia kembali menghancurkan kepala orang ini. Seperti itu terus. Lalu Nabi bertanya, siapa dia? Dikatakan adapun orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu itu, fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfudhuhu. Dia orang yang belajar Quran, kemudian dia berpaling dari Quran, dia tolak tuh Quran. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia tidur dari melaksanakan salat wajib. Ada orang yang tiap hari telat salat subuh. Tiap hari. Besok iya Ustaz, kemalaman tidurnya ini sampai matahari terbit. Hati-hati. Ada hukuman. Yang kedua, dosa dusta. Hoax. Bikin omongan. Memutarbalikkan fakta. Dan kayaknya zamannya sekarang udah tiba. Di dalam hadis yang tadi, itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari ya. Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Kemudian aku melewatin seorang yang sedang tengkurap. Oh, tadi mutaji, rebahan. Ini juga sedang rebahan di atas kepalanya. Ternyata di atas kepala itu ada seorang yang membawa bantolan pengait dari besi. Kemudian pengait itu dimasukkan ke salah satu dari pipinya. Kemudian dirobek sampai ke belakang kepalanya. Kemudian hidungnya juga dikait itu, ditarik sampai ke belakang kepalanya lagi. Kemudian sebelah kiri seperti itu, sebelah kanan terus seperti itu. Selesai dari yang kanan balik ke kiri, yang kiri sudah
normal lagi. Dia masukkan tali pengait itu, ditarik ke belakang. Lalu Nabi bertanya, siapa orang itu? Siapa? Fa'innahu rajul yaghdu min baitihi fayakdzibul kadhiba tablughul afaq. Itu orang keluar dari rumahnya lalu menyebarkan dusta yang sampai ke seluruh penjuru dunia. Sekarang. Kalau dulu orang berdusta mungkin sekampung yang tahu. Yang kemakan dusta dia. Sekarang seluruh penjuru dunia engkau dusta. Pemberitaan di televisi, pemberitaan di medsos. Di mana-mana orang dapat menontonnya. Ini azab dia di kubur. Mungkin engkau berdusta dan orang menganggap dustamu itu kebenaran. Oh, tambah bahaya lagi. Dosa zina. Ada orang yang meremehkan dosa zina. Kalau ada orang berzina dengan 100 wanita cantik. Dia sudah berzina dengan 100 wanita cantik. Lalu dia dimasukkan ke oven. Dimasukkan ke oven. Diikat, masukkan ke oven. Tutup. Kira-kira dia masih ingat dengan kelezatan zina dia dengan 100 wanita. Di open dia di sana lupa dengan semua. Jangan di open. Kalau jempol kaki dia diinjek sama kakinya kursi. Lalu didudukin. Dia akan lupa dengan semua kenikmatan. Rasulullah SAW menceritakan hadis yang tadi. Ini juga diriwayatkan, disahihkan dalam Targhib wa Tarhib ya. Kemudian kata Nabi SAW, fantalaqna. Kita berangkat lagi melihat ada kompor besar. Dulu pakai kayu. Tumang. Lalu dengar ada suara rame di dalam sana. Ada kayak model panci yang atasnya itu kecil, terus bawahnya lebar. Kemudian aku lihat di dalam sana. Ternyata isinya wanita dan laki-laki yang telanjang. Dan di bawah itu ada apinya. Ketika api itu menyala jemaah, wah mereka teriak-teriak. Sampai mereka ingin keluar dari mulutnya itu panci. Tapi kemudian nanti mereda lagi apinya. Terus seperti itu. Ketika aku tuh bertanya siapa mereka, innahumuz zuna wazzawani. Mereka adalah laki-laki pezina dan wanita-wanita pezina. Tadi anak kasih contoh. Kalau antum kuat masuk ke open 5 menit, ya mungkin antum mau berzina, antum akan sudah kepikiran adabnya kayak gitu. Gak ada orang setelah 5 menit di open, dia berpikir untuk berzina. Yang ada dia tidak akan ngulangin zina. Kemudian dosa riba. Bagaimana kata Nabi SAW? Inna dirhama yusibuhur rajul minar riba. 1 dirham yang dihasilkan dengan cara riba oleh seorang hamba. A'zamu indallah fil khati'ati. Lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Hukuman zina aja tadi udah kita lihat. Ini 1 dirham riba. Anggap 100.000. Hasil riba. Kalau meminjamkan uang 1 juta, dia kembalikan 1.100.000. 100.000 nih. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Hati-hati buat yang kerjanya ya menganakkan uang.
membungakan uang. Baik yang resmi atau yang tidak resmi. Engkau ulangin lagi, udah kasih nasihat, berbuat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Haibati fillah. Subhanallah ya. Korupsi dan suap menyuap. Yang kita lihat kayaknya di negeri kita nggak berhenti. Adanya KPK yang mungkin mengurangi atau menjadi ketahuan sebagian. Tapi yang lainnya mungkin tetap berani. Kenapa mereka berani? Ya karena hukumannya nggak seberapa. Nggak seberapa hukuman. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan disuap. Dalam riwayat lain dikatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan disuap di neraka. Coba masuk ke open 1 jam. Bayangkan kalau umpamanya yang korupsi ketemu korupsi di open 1 jam. Kalau di neraka kan nanti lama. Bisa selama-lamanya. Ini 1 jam. Berhenti nggak akan ada korupsi. Itu salah satu yang membuat orang untuk tidak terjebak lagi. Karena kita lihat ya, ini bicara dosa. Fulan korupsi. Nanti disusul sama fulan. Nanti disusul sama fulan. Terus. Udah berapa tahun? Udah puluhan tahun. Karena apa? Karena memang hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera. Makanya kita bicara nih tentang hukuman Allah yang memberikan efek jera sama kita. Sehingga kita nggak ngulangin lagi tuh dosa. Cukuplah fulan, kok nggak usah ngulangin lagi. Dosa ghibah. Masih ada nih bapak-bapak, emak-emak yang masih suka ngomongin orang. Gosipin orang. Dan terus dilakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qala fi mu'minin ma laysa fihi. Ini yang pertama berkaitan dengan fitnah ya. Menuduh seorang hamba dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Askanahullah radghatal khibal. Maka Allah akan memasukkan dia nanti, memberikan tempat tinggal bagi dia itu berada di perasannya penghuni neraka. Hatta yakhruja mimma qala wa laysa bi kharij. Sampai dia mencabut ucapannya. Nanti nggak bisa dia cabut ucapan. Udah engkau ucapkan. Dan berkaitan dengan riba. Dicontohkan memakan bangkai saudara. Itu beberapa dosa yang kalau kita tahu hukumannya, insya Allah paling nggak kita nggak ngulangin lagi. Langkah yang ketiga, besarkan Allah Azza wa Jalla. Agungkan Allah. Ketika engkau mengagungkan Allah, tahu Allah senantiasa mengawasimu, melihatmu, memandangmu. Allah pencipta langit dan bumi ini. Insya Allah engkau nggak jadi ngulangin dosa. Sekarang nih kalau kita lihat nih orang-orang dengan adanya CCTV. Kenapa sekarang pemerintah berusaha memasang CCTV di mana-mana? Harapannya tuh orang jadi takut berbuat dosa. Supermarket tertulis, supermarket ini dilengkapin oleh CCTV. Ketika orang masuk, jadi takut. Dan Allah telah memasang CCTV yang selalu berada mencatat di kanan dan kiri kita. Ngikutin kita kemanapun kita berada. Kalau CCTV mungkin engkau bisa bersembunyi di tempat yang gak kelihatan sama CCTV. Tapi kalau malaikat yang mencatat, mau sembunyi dari mana?
Langkah yang keempat, memandang dan merenungkan hukuman-hukuman yang Allah sudah berikan kepada para pelaku dosa. Ada orang-orang yang berbuat dosa, terus berbuat dosa, kemudian dia mati su'ul khatimah. Mau kayak gitu. Tuh orang-orang mungkin sama proses pembodohan iblis dan setan kepada orang itu, meremehkan dosa, dijanjiin nanti engkau bertobat, tenang. Nanti berbuat dosa lagi, oh tenang kau. Ada kesempatan untuk bertobat. Tuh fulan umur 70 tahun akhirnya jadi orang baik. Engkau bismillah seperti dia. Subhanallah. Sebelum 70 tahun, sebelum bertobat, mati su'ul khatimah. Maka melihat orang-orang yang seperti itu, kita jadi takut. Yang kelima, hendaklah kita meninggalkan segala sesuatu, segala perbuatan yang kita takut mati sedang melakukan perbuatan itu. Nih, engkau mau mati di tempat karaoke. Ama ada biduan yang membimbing. Engkau mau mati di situ. Engkau mau mati di warung remang-remang bersama seorang pelacur umpamanya. Engkau gak mau. Engkau mau mati sambil berjoget jingkrak-jingkrak? Ya, enggak usah. Semua orang kepingin matinya mati baik. Ya udah tinggalin. Karena kematian itu bisa datang pada saat engkau melakukan perbuatan dosa itu. Kita kan melakukan dosa itu mengatakan, enggak, anak enggak mungkin mati di sini. Anak kayaknya matinya lagi sujud di masjid. Maka tinggalkan perbuatan yang engkau nggak ingin mati di atas perbuatan tersebut. Kemudian yang keenam, katakan kepada dirimu, sampai kapan? Sampai kapan kamu kayak gini? Jadi nafsu itu seperti bayi. Kita tahu bayi yang menyusu kepada ibunya. Kalau ibunya nggak tega menyapih dia sampai 5 tahun, dia tetap nyusu sama ibu. Maka sampai kapan? Ya udah putuskan. Selesai sudah, selamat tinggal. Karena barang siapa tadi yang mengatakan nanti, ya nanti engkau nggak ada lagi. Langkah yang ketujuh, mungkin engkau perlu mencatat. Memiliki list dosa dan nikmat yang Allah berikan. Coba engkau lihat nikmat yang Allah berikan kepadamu. Catat. Hari ini aja engkau lihat. Allah berikan ini ya Allah ya. Nikmat, alhamdulillah mata anak sehat, telinga anak dapat mendengar, lisan anak dapat berbicara, tulis. Kemudian kau tulis dosamu. Apa pantas nih nikmat yang seperti ini yang Allah berikan, lalu kau berbuat dosa? Seperti seorang yang kasih fasilitas sama bosnya, semuanya dikasih, tahu-tahu dia berkhianat. Semuanya diberikan kepada dia, rumah, kendaraan, makanan, pembantu, semuanya. Telat datang ke kantor. Maka lihat nikmat yang Allah berikan dan perbuatan. Bagaimana kau menyikapi nikmat. Barakallahu fikum. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat dosa? Ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sesuatu yang perlu kita lakukan, jemaah. Artinya sebuah program dalam hidup kita ini yang mungkin akan menyelamatkan kita dari tergelincir ke dosa itu lagi. Yang pertama, engkau beristighfar tiap hari 100 kali. Duduklah engkau istighfar. Mau baca astagfirullah wa atubu ilaih, atau mau baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, praktekkan ini. Sehari 100 kali engkau baca. Istighfar itu membersihkan hati dari noda. Sehingga kalau hati ini bersih, kau akan benci sama dosa.
Yang kedua, coba engkau berusaha untuk sholat di awal waktu. Disiplin. Nggak nunda-nunda. Khususnya sholat subuh. Berjamaah di masjid buat yang laki-laki. Yang ketiga, berzikir. Kita perlu bentengin diri kita dari setan dengan zikir dan membaca Al-Quranul Karim. Zikir khususnya zikir pagi dan petang. Yang keempat, banyak sodakoh. Tapi sodakoh yang sembunyi-sembunyi. Karena kata Nabi SAW, sodaqatus sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sodakoh sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah. Udah banyak. Sebagaimana kau berbuat dosa sembunyi-sembunyi, engkau sodakoh sembunyi-sembunyi. Jangan berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Sodakohnya supaya kelihatan orang. Supaya dipandang orang baik. Jangan. Ya udah kau sembunyi-sembunyi juga. Sodakoh. Kemudian yang kelima. Jaga diri kita. Dengan banyak berbuat baik kepada orang. Membantu orang yang membutuhkan. Menolong orang yang perlu bantuan kita. Karena kata Nabi SAW, Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' wal afat wal halakat. Perbuatan baik itu menolong orang lain. Itu menyelamatkan kita dari mati su'ul khatimah. Dari penyakit-penyakit. Dari kehancuran. Contohnya yang kau bantu fakir miskin. Berikan pekerjaan kepada mereka. Anak yatim ya. Mungkin ada para penuntut ilmu yang perlu bantuan engkau bantu. Ada orang yang dizalimin. Kita bagaimana membantu dia. Insya Allah dengan cara seperti itu. Engkau akan dijaga sama Allah. Untuk tidak terjumus kepada dosa lagi dan dosa lagi. Dan yang terakhir. Berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dibencikan kepada dosa. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan materi yang disampaikan. Ini tobat ini wajib dilakukan dengan segera ya Ustaz ya. Tidak boleh ditunda. Dan bila tergelincir lagi, segera bertobat lagi ya Ustaz ya. Nah. Masya Allah. Baik, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Tafadhal. Di sini ada Akhi Safar akan sebagai host yang akan membacakan pertanyaan. Masya Allah. Akhi Safar. Tafadhal Bang Safar. Andik. Masya Allah. Akhi, sampai saat ini udah masuk berapa pertanyaan nih? Biasanya kalau Masya Allah nih, banyak pertanyaannya. Assalamualaikum. Sekarang nanya semua nih Ustaz. Insya Allah sudah ada 47 pertanyaan yang masuk ini. Kayaknya udah ingat dosa semua nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum Bang. Ya, bisa jadi wasilah nih. Ya, biar Amin. Tobat. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja Ustaz. Ini pertanyaan pertama. Saya sudah berpuluh tahun meninggalkan kebutuhan saya selama ini seperti puasa dan sholat. Saya ingin belajar agama. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan dosa-dosa yang telah lampau? Saya termasuk kafir dan bagaimana menebus? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Ana sedih dan gembira. Ana sedih karena memang banyak ya. Seperti yang ditanyakan oleh penanya. Nggak sholat, nggak puasa. Yang hidupnya tidak mengikuti aturan Allah SWT. Hanya ya mungkin memuaskan nafsunya. Apakah ada kesempatan untuk tobat?
saat ini engkau putuskan menyesali perbuatan dosa tersebut. Tinggalkan dosa-dosa yang dikerjakan. Kalau perbuatan dosa adalah larangan yang kita langgar atau kewajiban yang kita tinggalkan. Kalau larangan ya udah jangan dideketin. Kalau kewajiban yang kita tinggalkan sekarang kau mulai melakukan kewajiban tersebut. Sholat yang mungkin kau tinggalkan selama ini, kembali sholat. Dan usahakan engkau sholat di masjid. Cari kawan yang baik. Beristighfar yang banyak. Tadi langkah-langkah yang saya sampaikan ya. Istighfar 100 kali. Berusaha untuk melakukan itu. Dan insya Allah, Allah masih membuka pintu tobat. Tapi jangan kembali ke lingkungan yang membuat engkau melakukan dosa itu terus. Karena kalau tidak, engkau ketemu kawan-kawan lama yang gak sholat, yang gak puasa. Biasanya mereka akan mempengaruhi kita. Kalau engkau sudah kuat imannya, silahkan kau tarik mereka. Maka perbanyak istighfar. Kalau berkaitan dengan sholat yang ditinggalkan, perbanyak sholat sunnah. Berkaitan dengan puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, perbanyak puasa sunnah. Pelan-pelan lah sekarang kau belajar agama. Sekarang gak ada alasan lagi gak bisa belajar agama. Mau COVID-19, mau gak ada COVID, sekarang kau duduk di rumahmu. Kau dapat mendengarkan nasihat-nasihat itu. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada penanya dan kepada semua yang hadir saat ini. Barakallahu fikum. Taufik barakallahu. Selanjutnya Ustaz, bagaimana membedakan godaan setan dengan godaan hawa nafsu? Apakah hawa nafsu termasuk godaan setan juga Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara godaan setan sama godaan nafsu. Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sudah dicintakan kepada manusia ini cinta syahwat, kecondongan kepada wanita, ya, kepada anak, kepada harta. Itu sudah dicondongkan kepada kita. Kita punya tuh nafsu itu. Dan nafsu ini ada positif, ada negatifnya. Positifnya di mana? Ya kalau engkau nggak punya nafsu, manusia akan habis di muka bumi ini. Nggak ada yang mau kawin. Nggak ada. Nikah nggak ada, nggak punya syahwat wala apa. Allah jadikan tuh syahwat yang ada pada diri manusia karena ada dampak positifnya untuk keberlangsungan hidup manusia. Makanya dikasih arahan. Arahannya apa? Yang punya syahwat, difadhol nikah. Menikah. Nah, nggak cukup 1, 2. Nggak cukup 2, 3. Maka bisa dikontrol. Nafsu ini bisa dikontrol. Setan nggak bisa dikontrol. Karena dia memang bisanya kita hindarin setan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau nafsu kita bisa kontrol dia itu. Keinginan-keinginannya, kemauan-kemauan dia. Jangan kita ikutin semuanya. Maka Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut dengan maqam Rabbnya, dia akan disidang nantinya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia mencegah nafsu dari keinginan-keinginannya, dia masuk surga. Jadi nafsu ini bisa kita tunduk. Jadi nafsu itu bukan syaitan. Nafsu itu memang sesuatu yang ada pada diri kita. Setan ini modelnya gini mungkin. Ada godaan eksternal, ada godaan internal. Yang eksternal ini setan. Yang internal itu yang memang nafsu kita, keinginan-keinginan kita yang seharusnya kita kontrol. Dan nafsu ini seperti burung elang. Kita pernah melihat burung elang yang bisa bertengger di tangannya orang. Bayangin. Kok bisa itu burung elang bertengger di tangannya orang? Kok bisa seperti itu? Bukankah dia kalau ada orang biasanya kabur? Bahkan terbangnya burung elang itu jauh ya. Rumahnya itu di tebing-tebing, di pohon-pohon yang tinggi.
Tapi kenapa tahu-tahu dia bisa di tangannya orang? Dilatih. Dididik. Begitu pula nafsu kita. Jadi memang Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Tapi ada nafsu yang sudah sampai nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah tunduk, yang damai, yang penurut ya. Artinya kita bisa melakukan itu. Tapi setan tidak membiarkan kita melakukan itu. Dia terus membisik-bisikkan. Jadi ketika menghadapi setan, maka kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika menghadapi nafsu, maka ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku ketakwaannya. Dan bersihkan dia, sucikan dia. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan. Karena engkau Tuhannya nafsu kita itu ya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Ya. Tentang hukum investasi di aplikasi online. Seperti pasar uang, obligasi, atau saham berbasis syariah. Apakah hal-hal ini termasuk perbuatan riba Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pertanyaan ini menarik sekali ya. Manusia ini punya nafsu untuk mengembangkan uangnya. Artinya dia punya uang itu kalau disimpan yang ada habis. Tapi kalau diperdagangkan, insya Allah bisa cepat habis, bisa menguntungkan. Orang berdagang bisa jadi dia punya modal 100 juta, bisa jadi habis tuh 100 juta. Karena gagal ditipu orang dan bisa jadi menguntungkan. Pertanyaan-pertanyaan tadi bicara saham atau yang lainnya, maka perlu dilihat apakah memang benar berbasis syariat. Jadi kita kalau dapat yang model kayak gitu, yang dikatakan berbasis syariat, ada investasi berbasis syariat, coba diambil akadnya, minta akadnya mana. Salah satu contoh nih jemaah, mungkin satu indikator ya, yang nanti bisa ditanyakan akadnya lebih detail. Kalau investasi itu tidak ada risiko rugi, berarti riba. Artinya kita punya uang aman, kok nggak akan rugi. Loh gimana nggak rugi? Investasi itu untung rugi. Kalau anak untung terus, riba berarti. Maka perlu dipelajari. Nah, ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih berkompeten tentang akadnya. Apakah akadnya memang benar syar'i atau hanya ya namanya aja yang syar'i tapi hakikatnya masih riba. Jadi Anda nggak tahu, mungkin nanti bisa dilihat akad-akadnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian selanjutnya nih tren sekarang nih Ustaz. Untuk pelaku korupsi, apakah dimungkinkan untuk dihukum mati dalam pandangan syariat Islam? Apakah gimana? Untuk pelaku korupsi, apakah memungkinkan untuk dihukum mati sesuai dengan pandangan Islam? Ahibati fillah. Jadi kalau bicara korupsi ini hukumannya macam-macam sebenarnya. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini ya, yang mengambil uang rakyat, uang negara, maka bicara hukumnya itu macam-macam tergantung tingkat kriminal yang dia lakukan gitu. Jadi itu nanti diputuskan oleh pihak hakim. Apakah dia mungkin dipenjara atau dia diasingkan, dibuang kemana, atau nanti memang hukumnya yang diambil, umpamanya dia dibunuh, itu nanti ikut kepada aturan yang diambil oleh hakim-hakim dalam negeri Islam. Kalau itu dimasukkan membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattal. Balasan buat orang-orang yang memerangi Allah, yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka dibunuh. Au yusallabu. Atau ini lebih kepada biasanya untuk perampok ya. Penyamun yang buat kerusakan. Mereka dibunuh atau disalib. Disalib, dipajang atau dipotong tangan kanan dan kirinya secara silang. Au yunfau minal ard. Atau mereka
Kalau sekarang di penjara, dulu diasingkan ya seperti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bicara hukum buat mereka itu sebenarnya tergantung tingkat korupsi yang mereka lakukan. Seperti itu. Tingkat kerusakan yang dihasilkan dengan perbuatan mereka itu. Apakah mereka cukup di penjara, dimintai ganti rugi, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hukum yang ada itu harus memberikan efek jera. Karena kalau tidak memberikan efek jera, yang ada orang itu akan mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Jadi kalau yang di penjara biasa itu residivis ya. Kalau ini ya kayaknya memang orang-orang yang terus-terusan berbuat tapi belum ketangkep aja selama ini gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair. Selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum apabila menunda sholat wajib ya, dikarenakan alasan menuntut ilmu. Jadi ini jam belajarnya mungkin pas di saat awal-awal waktu sholat Ustaz. Apakah bagaimana hukumnya menunda sholat karena alasan menuntut ilmu Ustaz? Apa ada Ustaz? Ilmunya ilmu apa ini? Ini di kampus kayaknya Ustaz. Kuliah. Nah ini ada kuliah online dan offline-nya juga Ustaz. Ilmunya. Oke, berarti ilmu itu kan ada dua, ilmu agama, ilmu umum. Kalau ilmu agama, insya Allah dia nggak akan meninggalkan sholat. Karena dia belajar tentang bagaimana mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara ilmu umum ini akan menjadi amal soleh kalau niatnya benar. Diniatkan untuk kebaikan buat umat ya. Nah, kalau sekarang ternyata niatnya baik tapi ilmu itu membuat kita meninggalkan sholat. Padahal kalau kita bicara ilmu ini ilmu nggak wajib. Anak nggak ikut pun nggak apa-apa. Yang penting sholatnya tepat waktu. Namun kalau ternyata nggak Ustaz, artinya memang pas jam pelajaran. Umpamanya kalau kita bicara zuhur ya. Umpamanya zuhur itu Ustaz, biasanya kita baru keluar kelas itu ya setengah jam setelah adzan zuhur. Artinya masjid-masjid udah selesai sholat Ustaz. Ya udah nih anak-anak yang kuliah bikin sholat sendiri di masjid. Karena memang mereka keluarnya umpamanya jam setengah 1. Ya udah diumumkan jadwal sholat setengah 1. Nggak ada masalah gitu loh. Tapi jangan sampai keluar waktunya. Atau di ujung waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Lanjut Ustaz. Apakah sholat taubat itu ada? Dan mana yang lebih afdol, istighfar atau membaca tasbih? Gimana pertanyaannya? Apakah sholat taubat itu ada? Nah. Mana yang lebih afdol, istighfar atau membaca tasbih? Barakallahu fikum. Nah jemaah, kalau bicara antara apakah sholat taubat itu ada sholat taubat. Di dalam hadis yang sahih di mana hadis Utsman bin Affan kalau nggak salah atau yang lainnya dari sahabat yang lainnya berkaitan dengan orang yang ketika berbuat dosa ya kemudian dia bertobat lalu dia berwudu dia menyempurnakan wudunya kemudian dia sholat 2 rakaat la yuhaddits fihi ma nafsah kemudian dia dalam sholatnya itu tidak ngobrol sama dirinya sendiri dia fokus sholatnya dan dia mohon ampun kepada Allah SWT Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Jadi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas, bukan. Tapi sholat tatkala habis berbuat dosa, kemudian menyesalin perbuatan dan itu, dia sempurnakan taubat dia kan udah menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Dia sempurnakan dengan sholat 2 rakaat tadi. Jadi bukan sholat rutin seperti sholat duha, setiap sholat, waktu duha kita sholat. Bukan seperti sholat witir, sholat malam, enggak. Tapi memang sholat yang ada sebabnya. Sholat yang ada sebabnya. Apa sebabnya? Bertobat dari perbuatan dosa. Kalau bertanya mana yang lebih utama, beristighfar atau bertasbih? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan kalau baju itu bersih, yang lebih bagus apa? Dicuci, apa dikasih pewangi?
Ya, kasih pewangi lah. Taib. Berarti kalau bajunya bersih, yang afdol adalah bertasbih. Itu. Tapi gimana baju kita nggak pernah bersih? Baju kita nggak pernah bersih. Kullu bani Adam khata'. Terus berbuat dosa manusia. Maka kalau bicara mana yang lebih utama, maka kita terus beristighfar dan terus bertasbih. Istighfar tadi 100 kali. Tasbih baca subhanallah wa bihamdi 100 kali juga. Atau lebih. Jadi kedua amalan ini sebenarnya harus ada terus sama kita. Sehingga baju kita kotor, kita istighfar, entar kita kasih pewangi ya. Terus seperti itu sampai kapan? Ya, jangan pernah putus asa. Kalau engkau berbuat dosa lagi, istighfar lagi, kasih pewangi lagi, istighfar lagi, kasih pewangi lagi. Dengan cara bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini selanjutnya ada kasus misal. Ini jamaah ini adalah istri kedua. Dia selama ini selalu berusaha. Tapi Bang, suaranya kok kecil, Bang? Gimana Ustaz sekarang? Jelas, Ustaz? Iya, kayaknya jauh dari mic, Abang. Nah, ini udah aneh deketin ya, Ustaz. Jangan sampai hilang wajahnya, Abang. Bentar, Ustaz. Nah, Bisa, Far? kok jadi hilang, Bang Safa? Suara sama orangnya hilang, Ustaz. Iya, tadi suaranya doang yang hilang. Sekarang orangnya juga hilang. Afan, Ustaz, tadi ada doa ya, Ustaz. Ana ketinggalan catat, Ustaz, yang doa yang Rasulullah Minta dicintakan kepada iman dan dibencikan kepada ya. Doanya itu Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman dan hiasi di hati kami dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mengamalkan petunjuk ini. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Gimana, udah balik Bang Safa? Akhi Safar masih di mute? Sudah? Akhi Safar? Nah, Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan nih ya. Banyak yang mau bertobat. Fadal Bang. Lanjutin lagi Ustaz ya. Nah. Cerita yang tadi Ustaz ya. Jadi jamaahnya adalah istri kedua Ustaz. Istri kedua dan dia sudah berusaha bertobat, tapi istri pertamanya tidak mau memaafkannya. Nah, dia sudah selalu berusaha minta maaf, tapi permintaan istri pertamanya adalah dia diminta untuk berpisah dari suami, sementara suaminya tidak mau menceraikan. Dia sudah berumah tangga selama 18 tahun. Nah, apa yang bisa dilakukan Ustaz? Apa adalah Ustaz? Kayaknya Bang Safar ini pertanyaan berkaitan dengan perselingkuhan. Kok bicara istri pertama tidak memaafkan itu, Bang? Iya. Apa seperti itu kira-kira? Nah, ini kurang jelas juga nih. Apa menikahnya itu nggak baik-baik gitu loh, Bang? 18 tahun, Ustaz. Pernikahannya sudah berjalan 18 tahun. Nah, nggak, dia kok bicara tobat, Bang? Madu kayaknya. Nggak, istri-istri yang kedua kok bicara sudah bertobat ya? Iya, dia mengatakan gitu, dia sudah bertobat. Mungkin awalnya dia merasa seperti mengganggu rumah tangga yang pertama kali. Masya Allah. Iya, yang pertama jamaah buat istri kedua ya. Kalau memang engkau menikah dengan baik-baik, bukan merusak rumah tangga orang. Memang ada pelakor. Pelakor ini bukan istri kedua. Dia biasanya wanita nakal yang godain laki orang. Akhirnya sampai berzina, sampai ini itu macam-macam. Nah, ini pelakor. Jadi pelacur, na'udzubillah, itu merusak rumah tangga orang.
Kalau ternyata istri kedua ini memang dulu dia seperti itu. Dia yang godain tuh suami orang untuk berzina. Kemudian setelah itu karena si laki ini ya dia berpikir masa anak akan terus berzina ya. Lebih baik anak nikahin. Ini kan pernikahan yang tidak sehat sebenarnya. Pernikahan yang berbasiskan perzinaan. Sehingga kalau dikatakan tadi istri pertama marah ya dengan istri kedua karena memang pernikahan itu tidak sehat, maka wajar sebenarnya. Tapi alhamdulillah kalau memang istri yang kedua ini sudah bertobat dan suami juga sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya udah nggak ada masalah, sudah masing-masing sudah hidup. Kalau memang istri pertama nggak mau ketemu sama ini perempuan, maka engkau perbanyak amal soleh dan banyak-banyak beristighfar, doakan tuh istri pertama semoga dibuka hatinya. Apalagi dikatakan sudah berumah tangga 18 tahun ya. Kadang-kala kan mulainya dengan siri biasanya, dengan sembunyi-sembunyi, setelah berapa tahun baru ketahuan ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas bersabarlah engkau dan tugas suamilah di sini bagaimana dia mengkondisikan rumah tangganya. Kalau dua orang ini memang nggak mau ketemu, ya udah jangan ditemukan. Karena kalau dipertemukan nanti jadi ribut gitu loh. Namun dia dituntut untuk berbuat keadilan. Memanage konflik yang ada dan berbuat adil kepada semua istrinya. Mungkin istri kedua ini umpamanya untuk mengambil hati istri pertama, dia menyerahkan sebagian malam dia untuk istri pertama. Contohnya kalau suami mungkin 50-50 tidurnya, dia ngatakan, bang udahlah bang, abang lebih banyak di sana, mungkin ke rumah ana, dalam sepekan 2 malam nggak apa-apa. Itu mungkin akan membuka hati istri pertama agar nggak ribut lah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Bang, kok nggak ada suaranya bang? Nah, nih baru di unmute Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan lagi Ustaz. Afwan nih, trouble. Bagaimana hukumnya menjadi guru olahraga bela diri Ustaz? Tafadhol Ustaz. Nah, kalau bicara menjadi guru olahraga bela diri, yang pertama kalau engkau laki-laki, ngajar yang laki. Perempuan ngajar yang perempuan. Karena biasanya guru bela diri ini, tadi dia harus pegang tangannya muridnya, dia luruskan. Jadi ada kontak fisik biasanya. Maka ini baik ya. Kalau bicara bela diri ini termasuk salah satu olahraga yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian dalam menghadapi musuh-musuh itu segala bentuk kekuatan. Salah satunya kekuatan itu adalah tadi latihan bela diri ya. Apalagi tatkala niatnya benar. Memang untuk menjaga diri ya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mukul orang. Kemudian kalau kita bicara bela diri ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Bela diri yang nggak boleh itu yang di situ ada memukul wajah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wala tadribil wajah, nggak boleh mukul wajah. Itu tempatnya panca indera. Kalau nanti rusak berbahaya. Maka bela diri, gulat, umpamanya karate, silat. Kan kebanyakan memang nggak boleh mukul kepala mereka. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian ini masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Bang, kayaknya 3 lagi lah bang. 3 lagi siap Ustaz. Ini bagaimana cara kita mengetahui Allah menerima taubat kita? Barakallahu fikum. Hibati fillah. Hidup kita itu harus selalu berada di antara harap-harap cemas. Tadi kita bacakan firman Allah, i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah itu hukumannya keras. Wa annahu ghafurur rahim. Tapi Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Berarti kita harus takut, tapi kita juga berharap.
Jangan sampai takutnya berlebihan, akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Dan jangan sampai terus berharap, lalu kita nyaman berbuat dosa karena nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara bagaimana tobat kita diterima. Yang pertama, penuhi syarat-syarat tobat. Syarat tobat itu yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Kalau dosa itu meninggalkan kewajiban, maka lakukan kewajiban tersebut. Kalau dosa itu melanggar larangan, maka tinggalkan pelanggaran tersebut. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Insya Allah kalau syaratnya terpenuhi, Allah terima tobat. Kemudian yang keempat, syarat keempat, tatkala dosa itu berkaitan dengan makhluk, dengan manusia yang lainnya, maka kita harus minta maaf sama dia. Penuhi syarat, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu, kita lihat diri kita. Kalau kita semakin baik ya, alhamdulillah ya, ana sejak hijrah, ana insya Allah bisa sholat malam ya, ana bisa ngaji. Allah mudah-mudahan kau terima tobatku. Jadi harapan itu tetap ada. Tapi rasa takut tetap membalut harapan tersebut. Makanya ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kalau aku tahu ya sedekahku 1 dirham diterima, aku itu kepingin mati pada waktu itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. Hadza wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan dari ibu nih, Ustaz ya. Tentang manajemen keuangan, Ustaz. Nah, Mengatur kebutuhan dan juga untuk bersedekah. Pas sekali seperti Ustaz sampaikan tadi tentang sedekah. Apakah untuk sedekah ini ibu ini perlu hitung-hitungan atau dibiarkan aja, Ustaz? Sebanyak-banyaknya atau bagaimana, Ustaz? barakallahu fikum. Apa dong, Ustaz? Nah, subhanallah ya. Allah Azza wa Jal telah memberikan arahan dalam mengelola keuangan. Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang itu kalau dia mengeluarkan, menginfakkan hartanya, baik untuk belanja kebutuhan hidup atau untuk bersedekah, ini bicara kebutuhan hidup atau bersedekah, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak pelit. Terus gimana? Di antara itu. Jadi kalau bicara sedekah, ya kita lihat. Jangan sampai kita mengeluarkan semua uang kita, nanti akhirnya kita akan menyesal. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga, kita itu harus paham. Ada yang namanya kebutuhan wajib. Ada kebutuhan sunnah. Ada kebutuhan pelengkap. Maka kalau bicara kita sedekah, umpamanya kita mau sedekah banyak nih. Jangan sampai yang wajib itu terlantar akhirnya. Contohnya kita punya anak, seharusnya dia bayar SPP sekolah. Nunggak 5 bulan. Karena orang tuanya banyak sedekah, masih anak yatim. Pokoknya yang wajib kerjain gitu. Setelah ada kelebihan, fadol yang sunnah-sunnah dikerjakan. Jadi seperti itu. Kalau bicara perhitungan, ya kita jangan perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga jangan terlalu menghabiskan harta melupakan yang jadi kewajiban kita. Karena sedekah ini bicara sedekah sunnah ya. Yang wajib dulu dikerjakan, dipenuhin. Setelah itu silahkan sedekah. Ya tetap tanpa melantarkan yang jadi tanggung jawabmu. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, terakhir Ustaz ya. Nah ini agak unik nih Ustaz. Jadi bagaimana kalau seandainya di kehidupan kita ini terlihat datar saja. Tidak ada cobaan yang menurut kita terlalu berat. Dan alhamdulillah kehidupan juga bisa dilalui dengan ada kekurangan. Apa itu tanda kita orang yang tidak dicintai Allah, Ustaz? Nah, bagaimana tandanya orang dicintai? Apa dosa? Barakallahu fikum jemaah. Iya. Kita itu ingin hidup tadi dikatakan datar-datar aja ya. Sebenarnya mungkin ada orang-orang yang secara ekonomi nyaman.
kemudian secara hubungan keluarga baik-baik. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur enggak atas nikmat. Karena kita tidak akan pernah terlepas dari ujian, enggak akan pernah terlepas. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk cobaan. Dua-duanya cobaan. Engkau mau jadi pejabat, cobaan. Engkau mau di PHK, cobaan. Mau diluaskan rezekinya, cobaan. Disempitkan rezekinya, cobaan. Tinggal sekarang, nih orang yang tadi mengatakan hidupnya datar-datar aja. Apakah Allah itu nggak cinta sama anak? Karena katanya kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih cobaan. Engkau sedang dicoba dengan harta sekarang. Coba engkau lihat. Apakah engkau sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Atau tidak? Sebagian sahabat mengatakan, dulu tatkala kita dicoba dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan kekurangan, kita lulus. Tapi tatkala Allah membukakan dunia, kita jadi nggak lulus. Artinya banyak yang kemudian ya kurang, ya ibadahnya kurang. Dulu ceritanya para sahabat ini, kalau Nabi SAW nyuruh bersodakoh itu sahabat berangkat ke pasar kerja. Kerja untuk dapat duit atau mendapatkan makanan yang bisa disodakohkan. Mereka maksain gitu untuk mendapatkan uang. Sebagian sekarang punya uang banyak sekali. Nggak lagi dia pandai bersodakoh seperti dulu. Dulu punya duit umpamanya 200.000. Dia berani sodakoh 100.000. Dia itu nggak punya duit lain. Dia cuma punya duit di dompet dia. Gajinya tinggal 200.000. Dia berani sodakoh 100.000. Separuh hartanya dia sodakohkan. Sekarang duitnya ratusan juta. Sodakohnya tetap 100.000. Subhanallah. Maka sebenarnya orang-orang itu nggak akan lepas dari ujian Allah SWT. Jadi kalau engkau diberikan nikmatan sekarang, ya itu ujianmu. Datar-datar aja itu ujianmu. Apakah engkau bersyukur? Dan tentunya berbeda dengan ujian orang yang lainnya. Tapi kita semua sedang dalam ujian jemaah. Barakallahu fikum. Sampai yang namanya duri yang masuk ke tangan kita. Atau kuku kita yang terkelupas. Atau kegundahan di hati kita. Itu ujian. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Ya, itu jadi pertanyaan terakhir kayaknya Bang Safar. Siap Ustaz. Masih banyak sih sebenarnya, tapi insya Allah lain waktu Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Jadi kita kembalikan ke pembawa acara nih. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Wa barakallahu fiik. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan semoga kami semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, melindungi kita sekeluarga dari fitnah dunia, dan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya Rabb. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita bersama yang terhormat Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala. Atas nama Majelis Taklim Awabin, mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullah khair, wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian online berikutnya, insya Allah tanggal 17 Desember bersama Ustadz Najmi Umar Bakar, Hafizahullah Ta'ala. Untuk informasi-informasi lain, silakan follow IG, Twitter, YouTube, dan Facebook MT Awabin. Kemudian, untuk jadwal kajian rutin akan kami tayangkan di layar di akhir kajian ini. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang